Sekarang ada mama, kamu tidak perlu takut, oke? Tiba-tiba tangan gumpal menjambak jilbab pasmina Ayunda sehingga sebagian kepalanya yang tertutup kini terbuka, menampakkan sebagian rambut hitam Ayunda. Tolong, tolong, Ayunda berteriak minta tolong, berusaha menepis tangan berbotot pria tak dikenal itu. Tuan, tolong jangan lakukan hal itu, ampun Tuan. Ayunda berusaha mendekap Ais dan di sisi lain berusaha menepis tangan pria teler yang menyentuh kepalanya. Wanita soalim, apakah kamu berpura-pura suci dan memakai kostum ini? Dengan sekali tarikan, jilbab Ayunda lepas, bersamaan rambut panjang Ayunda menjulur keluar hampir menyentuh tanah. Ayunda dan Ais gemetar ketakutan. Dia berusaha menjamah jilbab yang telah mendarat di tanah, tetapi pria asing itu secepat kilat menyambar pergelangan tangannya. Haha, cantik. Mari kita bersenang-senang sampai esok pagi. Bukankah kamu juga pengunjung klub ini? Buktinya kamu berada tepat di depan tempat ini. Kamu tidak perlu menutupi kebiasaan burukmu dengan menutup kepalamu dengan kain aneh itu. Mari sayang, bersenang-senang. Pria asing itu berusaha mendekat, ingin mencium Ayunda. Lepaskan tolong. Prak. Pukulan kuat tiba-tiba melesat tepat di rahang bawah pria pengganggu itu. Dia terhuyung lalu ambruk. Bunyi gemer retak tulang rahang terdengar jelas, mungkin tulang rawan dia retak. Hei, siapa kamu yang sok berlagak pahlawan? Berani sekali ikut campur urusan kami. Pria asing itu berusaha bangkit, ingin membalas serangan Axel. Tendangan secepat kilat bersarang tepat di tulang kering kakinya. Pria itu menjerit kesakitan. Axel menunduk dan mengutip jilbab milik Ayunda yang tergeletak di tanah. Silakan pasang hijabmu. Axel menyerahkan jilbab ke arah Ayunda dan membuang muka, tidak membalas tatapan kecemasan Ayunda. Ayunda bergegas menundukkan kepala dan meraih jilbab tersebut. Terima kasih Tuan, Anda telah menyelamatkan saya. Saya berhutang budi kepadamu. Seringan kecil menghiasi bibir tipis Axel. Axel menyeringai tak jelas. Tak lama terhuyung, ambruk ke tubuh Ayunda. Tuan, Ayunda berusaha keras untuk menahan bobot berat itu agar tidak roboh. Namun, apalah daya, seorang wanita, tubuh Axel ambruk tepat di sisi trotoar. Pengaruh alkohol yang telah diminum Axel tadi melenyapkan kesadarannya. Siapa lelaki ini berani sekali memukul ketua? Kita harus membalas dan dia harus membayar kesombongannya. Gerombolan anak geng menghampiri Ayunda dan Axel. Salah seorang pria bertubuh pendek berusaha mendekat dan menendang perut Axel. Ringisan kecil keluar dari mulut tipis Axel. Mas, jangan ganggu dia. Dia tidak bersalah. Bela Ayunda. Tak lama dari tikungan jalan terdengar bunyi polisi patroli. Para geng bergegas kabur untuk menyelamatkan diri. Ketua, bangun, ada polisi. Anak geng berusaha memapah bosnya agar selamat dari tangkapan polisi. Mobil patroli berhenti tepat di depan Ayunda dan Axel. Salah seorang polisi turun dari mobil untuk menghampiri Ayunda. Maaf Nona, apa yang Anda lakukan di sini bersama anakmu? Ayunda bingung harus berucap apa jika dia menceritakan tentang kehilangan Ais. Dia pasti akan dicurigai dan akan diinterogasi ke kantor polisi untuk mencari kebenaran dan akan rumit urusannya. Polisi mendekatkan hidung ke wajah Axel. Dia mengernyitkan dahi setelah mencium aroma tak sedap dari mulut Axel. Komandan, dia ini sepertinya peminum berat. Haruskah kita menangkap dan menahannya? Ayunda tiba-tiba gugup setelah mendengarkan seruan pengayom masyarakat itu. Meskipun dia tidak mengenali siapa laki-laki itu, namun pria itu telah menyelamatkan hidup dia dan Ais. Dia telah berhutang budi. Maaf Pak, dia adalah tidak, maksud saya suami saya. Dia memang terkadang datang ke tempat ini jika mengalami masalah. Kebetulan anak saya sangat merindukan papanya, jadi saya mencarinya ke tempat ini. Saya dapati dia sedang tak sadarkan diri di tempat ini. Ayunda menghela nafas panjang dan berusaha tenang. Semoga polisi ini mempercayai ucapanku, bisik hatinya. Ais diam membisu.
mendengarkan penjelasan tak berdasar mamanya. Sejenak, polisi itu mengamati Ais dan Ayunda, kemudian berkata, "Baiklah, untuk saat ini kami akan memaafkan kesalahan suamimu, Nona. Namun, di lain hari, jika kami mendapati dia mabuk lagi dan membuat onar, kami pihak kepolisian tidak segan-segan untuk menangkapnya." Saya mengerti, Pak." Ayunda menelan salivanya. "Di mana alamatmu? Kami akan mengantarkannya pulang. Sudah larut malam begini, tidak akan ada taksi dan tumpangan lagi." Baik, Pak." Ayunda berusaha untuk tenang demi mengatasi kecurigaan polisi. Namun, di sisi lain, Ayunda sangat keberatan membawa pulang pria asing yang tidak dikenalnya. Jika ada orang lain dan tetangga yang menyaksikan dia membawa seorang pria ke rumahnya, akan mendatangkan fitnah kepada dirinya sendiri. Mengingat status dirinya seorang janda kembang, Ayunda jelas memahami larangan membawa laki-laki yang bukan mahram berduaan ke dalam rumah. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengikuti ucapan polisi tersebut agar mereka tidak curiga. Salah seorang polisi memapa tubuh Axel memasuki mobil patroli diiringi Ayunda dan Ais. Jam dinding menunjukkan pukul 4:30 pagi. Ayunda menatap ke arah Ais yang tertidur pulas. Kejadian dan ketakutan yang dialami Ais malam tadi terlihat sangat menguras energinya. Ayunda tersenyum kecil, mencium kening putri kesayangannya. "Ais, Mama sangat takut dan mencemaskan keselamatanmu. Jangan pernah meninggalkan Mami sendiri lagi seperti papamu. Meninggalkan Mama, hanya Ais satu-satunya yang sekarang Mama miliki." Butir bening menetes dari sela pelupuk matanya. Kejadian pilu 6 tahun lalu sangat menyayat perasaan Ayunda. Dia dikejutkan oleh kecelakaan maut yang merenggut nyawa suaminya. Kejadian yang terjadi bertepatan 2 jam setelah resepsi pernikahannya. Mungkin sepasang pengantin menikmati hari-hari bahagia di hari pertama pernikahannya. Namun hal itu tidak berlaku untuk Ayunda dan almarhum suaminya. Hal yang dialami suaminya merenggut kebahagiaan pernikahan Ayunda yang baru saja dilaksanakan, tanpa merasakan kebahagiaan malam pertama sepasang pengantin baru. Dia harus menyiapkan mental untuk membesarkan seorang bayi hasil dari anak pungut suaminya, yang mana bukan anak kandungnya. Dia harus bekerja membesarkan Ais sendirian. Meskipun Ayunda memiliki simpanan yang ditinggalkan almarhum suaminya, dia tetap berusaha keras mencari uang dengan melakukan pekerjaan freelance. Dia pikir tabungan itu tidak akan memenuhi kebutuhan Ais sampai dewasa kelak. Ayunda melerai lamunan panjang, refleks meraih figura suaminya. "Sayang, semoga kamu tenang di alam sana. Kamu pasti sangat bahagia menyaksikan Ais yang semakin hari semakin tumbuh besar menjadi anak cantik dan imut." Krak. Bunyi benda jatuh mengusik lamunan Ayunda. Dia bergegas turun dari ranjang untuk menghampiri sumber suara tersebut. "Maaf, Nona. Aku memasuki dapur tanpa izinmu. Aku sangat haus mengambil air putih tanpa sengaja menjatuhkan gelas milikmu dan akhirnya pecah." Ayunda mengurungkan niat untuk keluar kamar. Dia kembali bergegas menutup pintu kamar setelah menyadari Axel yang berdiri tepat di depan kamarnya. Dia menghela nafas sejenak dan bergegas memasang hijab instan miliknya, perlahan-lahan membuka pintu kamar. Ayunda menoleh ke sekeliling namun tidak menemukan siapapun lagi. "Kemana pergi pria tersebut?" pikirnya. "Apakah kamu mencariku?" Ayunda sangat terkejut setelah menyadari Axel tiba-tiba muncul di depannya. Axel tersenyum kecil melihat tingkah menggemaskan Ayunda. Wajah Ayunda memerah karena menahan malu. Dia menundukkan kepala, tidak berani untuk menatapnya. "Sepertinya kehadiranku di rumahmu membuat kamu begitu tidak nyaman. Terima kasih atas kebaikan tadi malam. Aku belum sepenuhnya mengingat kejadian tadi malam, namun aku telah ingat sebagiannya. Seorang wanita telah berusaha sepenuhnya untuk menyelamatkanku." Senyuman Axel kembali mereka. Entah apa arti dari senyuman itu. Tidak. Apakah pria itu
mendengarkan ucapan aku tadi malam dengan para polisi. Jika dia mendengarkan, sungguh memalukan. Wajah mulus Ayunda tiba-tiba memerah karena gugup bercampur malu. Nona, kamu tidak perlu canggung. Seperti itu, aku hanya berpamitan untuk pulang. Jika kamu tidak keberatan, bolehkah kita saling berkenalan? Setelah berpikir, Ayunda menganggukkan kepalanya. Excel Andriano Salman. Excel lebih dulu mengulurkan tangan ke arah Ayunda. Maaf tuan, Ayunda Azahra. Ayunda tidak membalas jabatan tangan Excel. Dia memilih mengangkat kedua telapak tangannya yang saling menyatu. Excel tertegun sejenak dan tiba-tiba tersenyum kecil, menarik kembali tangannya.